Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Salve Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan membahas tentang ayat Amos 2 ayat 13-16 dan Matius 8 ayat 18-22. Ayat ini melanjutkan penghukuman terhadap umat Israel karena mereka telah meninggalkan Allah dan melakukan dosa-dosa yang terang-terangan. Mereka dituduh melakukan perbuatan dosa seperti menindas orang miskin, menyalahgunakan kekuasaan, menyembah berhala. Allah mengancam akan menghukum mereka dengan kebinasan dan kehancuran sebagai akibat dari ketidakadilan dan kesombongan mereka. Secara teologis, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil dan kudus. Dia tidak akan mentolerir dosa dan ketidakadilan. Umat Allah dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu hidup dalam kasih, keadilan, ketaatan padanya. Jika umat Allah melanggar perintah-Nya dan melakukan dosa-dosa, mereka akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Pesan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, serta pentingnya menjaga keadilan dan kasih terhadap sesama sebagai bagian dari iman dan pengabdian kita kepadanya. Dalam Matius 8 ayat 18-22, ini tentang hal mengikuti Yesus. Percakapan yang sangat singkat, pertama dengan orang-orang ahli Taurat yang datang pada Yesus yang menyatakan, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Kata Yesus, "Rubah mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat ini bermaksud dengan apa? Ikut Yesus bukan hal yang enak-enak, yang senang-senang. Bukan hanya popularitas, tetapi mengikuti Yesus berarti sibuk menginjil sehingga tidak sempat lagi untuk beristirahat. Jadi ahli Taurat menyatakan keinginannya untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus memberikan peringatan bahwa pengikutnya memerlukan pengorbanan dan kesetiaan yang besar dan bahkan melebihi kenyamanan dan keamanan materi. Yesus mengungkapkan bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk bersandar, menunjukkan bahwa pelayanannya memerlukan pengorbanan dan kesetiaan yang total. Kemudian seorang murid lain datang pada Yesus meminta izin untuk menguburkan ayahnya lebih dahulu sebelum mengikuti Yesus. Yesus menegaskan bahwa pengikutnya harus menjadi prioritas utama dalam hidup seseorang. Gak mungkin
papanya sedang meninggal sehingga dia bilang, "Tunggu ya sebentar aku ngubur ayahku." Enggak, ini kewajiban orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu harus sebagai anak sulung harus berbakti pada orang tua dengan menguburkan orang tuanya dulu. Seringkali kita juga seperti orang ini, di mana kita memberikan alasan-alasan, "Tuhan, nanti saja Tuhan, saat ini saya baru lulus kuliah, saya mesti kerja. Nah, setelah udah kerja, Tuhan nanti saja melayanimu, sekarang saya baru mau menikah, ngumpulin uang. Ketika sudah punya istri atau punya suami, Tuhan aku harus ngurus anak-anakku dulu. Ketika anak-anak sudah besar, Tuhan sekarang aku ngurus cucu." Dan akhirnya apa yang terjadi? Gak pernah melayani Tuhan. Mengikuti Yesus, komitmen, kesetiaan yang tanpa pamrih itu harus lebih prioritas. Makanya ini menunjukkan orang yang mempunyai banyak alasan dengan alasan yang kewajiban. Di mana, oh saya wajib begini, wajib begitu. Jadi dengan alasan memenuhi kewajiban kita mengesampingkan Tuhan. Terakhir orang juga datang pada Yesus menyatakan keinginannya untuk mengikuti dia, tetapi meminta izin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Yesus kembali menegaskan bahwa mengikuti dia memerlukan kesetiaan dan komitmen tanpa pamrih, bahkan melebihi ikatan keluarga. Di sini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang kadang-kadang mau ngikut Yesus masih hitung-hitungan, masih berpikir ada nggak alasan lain untuk tidak mengikuti Yesus. Kita sering seperti itu. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya kesetiaan, pengorbanan, prioritas dalam mengikuti Yesus. Yesus menuntut kesetiaan yang total dari para pengikutnya. Bagaimana mereka harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu, bahkan ikatan-ikatan keluarga, kenyamanan, dan demi mengikutinya untuk meninggalkan semuanya. Ini menekankan bahwa pengikut Yesus bukanlah perkara yang ringan, tetapi memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan pengorbanan yang besar. Pesan ini mengajarkan kita untuk menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita dan siap berkorban segala sesuatu demi untuk melayani Dia. Bapak Ibu, ingat, waktu kita tidak lama. Hidup kita paling lama 70 tahun. Bagaimana kita mau melayani Dia, itu merupakan prioritas kita. Dan kita mencari Dia, menunjukkan kesungguhan kita mau mengikuti Dia. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini dari bacaan kami belajar bagaimana mengikuti Engkau. Kami tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti Engkau, untuk tidak melayani Engkau. Bapa, ajar kami hari demi hari untuk tetap mengasihi-Mu dengan mengikuti perintah-Mu, tidak menindas orang-orang yang di bawah kami. Bapa, ajar kami selalu mengikuti rencana-Mu dari hari demi hari. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.